Halo, assalamualaikum para youtuber. Jumpa lagi dengan kami resep kue pejuang COD. Jadi dalam konten ini biasa ya, kita konten santai ya. Kali ini kita akan membahas salah persepsi dalam masyarakat tentang coklat apok. Jadi pasti salah satu dari Anda atau masyarakat yang lain pernah makan roti atau kue ya. Nah, tahu-tahu pas di dalamnya itu coklatnya tuh apek, nggak enak. Nah, dan langsung menjudge-nya itu, menghakiminya bahwa wah, ini coklatnya yang nggak enak nih, yang bikin apek. Jadi ya, jadi tersangkanya coklat penyebabnya. Nah, tapi apakah itu coklat penyebabnya? Nah, dalam konten ini ya, kita akan membahas hal itu. Sebelum kita membahas itu, saya ingin memperlihatkan testimoni ya. Ini ya testimoni pelanggan kami. Nah, coba lihat, kelihatan nggak? Kelihatan? Ini testimoni ke 1332 ya di akun FB Gustinina. Ini 1331 ya. Di scroll aja ke bawah kalau mau capek ya. Ada ribuan testimoni. Kelihatan? Ya. Oke. Jadi kita sengaja ya posting testimoni. Jadi kita tuh insya Allah paham betul ya tentang permasalahan di bidang coklat. Apalagi saya background itu dari keluarga pembuat kue ya, sejak zaman TV di Indonesia tuh masih hitam putih. Ya oke, balik lagi ke ini ya, pembahasan. Apakah betul coklat itu yang menyebabkan apek? Ya, kalau saya langsung menyimpulkan bahwa yang selama ini persepsi di masyarakat itu coklat penyebab apek, itu 100% meleset ya. Jadi itu penyebab apek itu bukan dari coklatnya. Jadi semoga setelah saya menceritakan ini ya, kondisi keluarga kami ke depannya tuh bisa aman ya. Soalnya ini akan saya ceritakan itu modus-modus pembuat coklat yang jahat ya. Jadi ada yang amanah itu masih banyak, yang jahat itu juga ada. Nah, jadi di ini ya, di sejarah modus pembuatan coklat ya. Jadi para pembuat modus itu ya, pertama dalam membuat coklat itu menggunakan ini ya, menggunakan kulit dari buah kakao. Jadi itu kulitnya yang digunakan. Jadi kulitnya yang digunakan dan diolah lagi menggunakan pasta ya. Nah, cuman cara pertama ini udah ditinggalkan karena bahan kulitnya itu masih tinggi harganya dan susah untuk didapat. Nah, jadi yang cara pertama tuh ditinggalkan. Nah, terus kemudian beralih ke cara kedua. Jadi cara kedua itu para pembuat coklat yang nakal itu ya, itu memanfaatkan coklat-coklat yang kadaluarsa. Coklat-coklat yang kadaluarsa itu diolah lagi menjadi coklat yang baru. Nah, cuman cara yang kedua ini sudah ditinggalkan karena bahan baku untuk ini ya, untuk pembuat coklatnya ya, yang udah kadaluarsa itu susah untuk didapat dan harganya juga
masih lumayan tinggi. Nah, makanya mereka itu beralih pakai cara yang dipakai hingga sekarang ya. Jadi cara yang dipakai hingga sekarang yaitu mereka itu menggunakan bahan yang melimpah ruah yang setiap hari ada dan bikinnya itu nggak terlalu ribet ya. Jadi yang dipakai itu adalah terigu yang udah kadaluarsa ya. Dia perlu diingat lagi, terigu yang udah kadaluarsa ya. Karena per kilonya itu murah ya, jadi mereka menggunakan itu. Nah, kalau terigu yang kadaluarsa itu akan berbau apek ya. Makanya itu awal pertama ya, kesalahpahaman di masyarakat bahwa penyebab apek itu bukan di coklatnya, ternyata itu dari terigu ya. Nah, jadi terigu yang udah kadaluarsa sama para pembuat coklat yang jahat ya, itu dicampur, dioplos dengan menggunakan pasta rasa coklat ya. Jadi itu dicampur, dikasih cairan itu dalam jumlah banyak ya. Nah, maksud dicampur dengan pasta itu warnanya akan pekat ya. Nah, terus kedua, dia akan menghilangkan bau apek itu sementara. Nah, jadi bau apek itu akan ketiban dengan bau pasta dari pasta coklat tersebut. Nah, jadi ada istilah sebagus-bagusnya kita menyembunyikan bangke, ya pasti akan tercium juga. Nah, ya. Jadi ketika terigu yang kadaluarsa itu dioplos dengan pasta coklat dan menghasilkan coklat ya, dan digunakan untuk campuran di ini ya, bikin coklat untuk kue ya, itu pasti otomatis akan ketemu dengan telur yang ini ya, yang udah maksudnya ada cairannya ya, cairan telur atau air ya, bahan-bahan untuk membuat kue lah ya, bahan dasar untuk membuat kue. Nah, otomatis ya coklat tepung yang udah kadaluarsa itu ya, ketika ketemu dengan kelembapan ya, maka akan berbau apek kembali, akan muncul bau apeknya kembali. Nah, makanya dari situ istilah sebagus-bagusnya Anda menyembunyikan bangke ya, pasti baunya akan tercium juga. Nah, itu ya. Jadi ketika sudah ketemu dengan bahan-bahan yang sifatnya lembab ya, itu aroma yang selama ini ditutupi dengan pasta tersebut akan muncul lagi, yaitu apek ya, bau yang ini, bau dasarnya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi menjawab persepsi di masyarakat, meluruskan ya, bahwa selama ini penyebab apek itu bukan dari coklatnya ya. Jadi coklat itu salah satu makanan yang mempunyai kadaluarsa dalam waktu yang lama ya. Nah, jadi setelah kadaluarsa ya, coklat itu tidak menimbulkan bau apek ya, coklat yang kualitasnya bagus ya. Jadi tidak menimbulkan bau apek. Itu biasanya itu ciri coklat asli yang kadaluarsa itu, dia itu aroma coklatnya berkurang, terus kedua warna dari coklatnya itu memudar. Itu ciri aslinya, ciri yang paling gampang untuk dibedakan ya. Nah, jadi selama ini, jadi jika Anda sudah memakan coklat yang apek tersebut ya, otomatis Anda itu udah memakan terigu yang udah kadaluarsa ya. Jika itu memakan terigu yang udah kadaluarsa ya, itu resiko penyakitnya itu tinggi. Coba cek di Mbah Google ya. Jadi penyakit yang disebabkan oleh terigu yang sudah kadaluarsa itu semua artikel itu mengarah ke penyakit kanker ya. Jadi mengarah penyakit kanker. Jadi
tidak langsung saat ini, cuman dampaknya itu ke masa yang akan datang ya. Jadi dampaknya tidak berlangsung cepat, cuma lama ya. Jadi setelah lama itu akan menumpuk ini ya, sel kankernya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi terigu lah. Jadi pembuat coklat yang jahat itu menggunakan terigu yang udah kadaluarsa ya. Jadi akhirnya setelah mulai digunakan ke bahan kue ya, dicampur dengan bahan kue, itu mulai terasa kembali itu bau apoknya. Jadi makanya pepatah sebagus-bagusnya Anda menyembunyikan bangke, baunya itu akan tercium juga ya. Nah, jadi gitu aja ya. Jadi itu kesalahpahaman di masyarakat bahwa selama ini coklat lah yang menjadi tersangka dari bau apek ya. Nah, jadi kedepannya ya, jangan disepelekan kalau Anda memakan coklat yang apek ya. Berarti Anda itu memakan terigu yang udah kadaluarsa. Terigu yang udah kadaluarsa terus dicampur dengan pasta ya, tapi akhirnya ketahuan juga aromanya. Oke, jadi kedepannya itu beresiko kena penyakit kanker. Nah, jadi gitu aja ya. Itu untuk menjawab kesalahpahaman ya, kekeliruan dalam masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat tahu ya bahwa memakan coklat apek itu ya, itu berarti memakan terigu yang apek, terigu yang kadaluarsa, dan itu berbahaya. Oke, semoga dengan postingan ini masyarakat bisa semakin cerdas ke depannya. Dan jangan takut ya, pembuat coklat yang amanah itu masih banyak di Indonesia. Itu cuma segelintir aja itu yang pembuat coklat yang nakal ya, seperti itu. Tapi tetap aja Anda harus berhati-hati, kita semua harus berhati-hati. Oke, sekian dari kami. Jumpa lagi dengan konten kami yang lainnya. Wassalamualaikum.